Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan pada hari ini dalam ibadah minggu kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sama-sama siapkan hati kami mau terima yang terbaik firman Tuhan. Kami mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bukan dengan kekuatanku dapat jalan di hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, ini yang kami pegang, pertolonganku datang. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan di hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Peganglah tanganku, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku datang, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan, Kaulah harapan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami mau sama-sama dengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang berbicara bagi setiap kami. Ajar, didik, tuntun setiap kami, arahkan kami, sehingga kami benar-benar memahami isi hati Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya, sampaikan kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Saudara, kita mau sama-sama buka Alkitab kita dulu Saudara, dari
apa yang hari-hari ini mungkin sangat relate dalam kehidupan kekristenan kita, dalam bergereja. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-45. Beginilah firman Tuhan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang mengeliharanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang gereja, yang terfikir adalah tentang apa, saudara? Kebersamaan adalah tentang satu komunitas anak-anak Bapak yang dikumpulkan dari masing-masing suku dan latar belakang yang berbeda. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dari apa yang tadi kita baca, pembacaan Alkitab kita mengajarkan kepada kita prinsip dalam bergereja. Kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul yang tadi kita baca, ini adalah bicara tentang jemaat mula-mula, jemaat yang awal. Dari awal ketika Pentakosta, Roh Kudus turun, mereka membuat satu komunitas anak-anak Bapak, komunitas perkumpulan umat Tuhan dari seluruh suku bangsa pada zaman itu, Bapak Saudara. Bahkan mereka juga berbeda, awalnya berbeda agama. Mungkin ada dari agama Yahudi, ada dari agama apa. Tapi mereka dikumpulkan menjadi satu yang kita kenal dengan jemaat semula atau jemaat mula-mula. Makanya hari ini saudara, saya mau ajak saudara belajar dari kisah hidup jemaat mula-mula. Doa saya setiap kita bisa mencontoh iman dan mencontoh kisah hidup dari gereja mula-mula, sehingga kehidupan bergereja kita menjadi kehidupan bergereja yang benar dan yang sehat. Yang pertama adalah memberi diri untuk percaya Tuhan. Coba sama-sama bilang, memberi diri percaya Tuhan. Ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Bapak Saudara, berhenti di ayat A dulu. Ketika apa saudara? Bangsa-bangsa yang tadi saya bilang, ketika suku-suku orang-orang dari suku bangsa dari latar belakang yang berbeda ini mendengar perkataan rasul-rasul, mendengar khotbah rasul-rasul, kemudian mereka apa saudara? Ini kan kisahnya tentang Petrus tuh. Ketika mendengar perkataan itu, mereka timbul iman untuk percaya kepada Yesus. Dan bukti mereka percaya sama Yesus adalah mereka memberi diri dibaptis. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Rasul Yohanes, saudara. Lukas 3:3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosa. Bapak saudara, ketika kita bicara tentang namanya baptis, ini kadang jadi satu
eh, satu pertentangan saudara, karena bicara tentang baptisan itu dalam bahasa aslinya baptiso artinya telah menenggelamkan atau mencelupkan benda padat ke dalam suatu cairan atau air saudara. Secara alkitabiah baptiso atau baptis merupakan sakramen kekristenan yang dilakukan sebagai penyerahan diri total dan pengakuan kepada Tuhan, bukan lagi sebagai tanggung jawab orang tua. Bapak saudara, bicara tentang penyerahan anak itu menjadi tanggung jawab orang tua untuk apa? Mendidik dan membawa anak ke gereja dan menjadi warga gereja. Tapi berbeda dengan baptisan saudara, karena menjadi tanggung jawab diri sendiri, bertanggung jawab pada imannya, bukan lagi tergantung orang tua. Tapi saya nggak mau lebih lanjut saudara, yang pada intinya orang-orang jemaat mula-mula memberi diri mereka dibaptis. Iman yang benar adalah iman yang percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Iya, mereka percaya sama Yesus. Kita udah bahas 2 minggu lalu. Ketika kita percaya Yesus, pada saat kita tutup mata di bumi, detik ini juga ketika kita tutup mata di bumi, kita punya kepastian buka mata dalam kerajaan surga. Makanya pegang imanmu. Yang belum dibaptis, ayo baptis. Yang belum percaya Yesus, ayo percaya Yesus. Ayo menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Sama seperti jemaat mula-mula, mereka percaya sama Yesus. Yang tadinya orang Yahudi menentang Yesus, itu Yesus yang menghujat Tuhan. Karena pada saat itu Yesus itu dianggap penista Allah Israel. Karena dia menyamakan aku dan Bapa adalah satu. Tapi dalam satu gereja itu, dalam satu komunitas itu, mereka dijadikan satu dalam Kristus. Dan akhirnya mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Makanya hari ini buat yang belum percaya Yesus sekali lagi, ayo percaya Yesus. Saya nggak tahu saudara yang berapa banyak yang hari ini, tentu banyak lah yang meninggalkan Yesus. Tapi buat kamu yang hari ini udah percaya Yesus, ayo pegang imanmu. Jangan mundur. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang kedua adalah ketekunan mereka selalu mendengar firman Tuhan. Ayat 42 bilang mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak saudara, ketekunan orang-orang di jemaat mula-mula pada saat itu bukanlah hal yang mudah, karena sekali lagi bicara tentang kekristenan pada saat itu susah lah. Mereka minoritas, tapi mereka senantiasa mendengar firman Tuhan, mendengar Injil, mendengar kabar tentang Yesus. Makanya yang tadi tuh, kenapa mereka memberi diri dibaptis? Karena mereka punya iman, karena mereka bertekun dalam pengajaran. Kenapa saudara? Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saya punya quotes, iman dan ketakutan memiliki satu sumber yang sama, yaitu adalah pendengaran. Namun sumber pendengarannya berbeda. Kalau ketakutan karena pendengaran akan kabar buruk, kalau iman karena firman. Makanya kalau di gereja
yang nggak berkepentingan pegang HP, ya udahlah, simpen. Pikiran-pikiran yang mengganggu di gereja, ya udahlah, nantilah. Kompor tadi di rumah udah mati belum ya? Tadi ah, ya tadi air udah mati belum ya? Tadi pintu rumah ditutup. Akhirnya apa? Buyar. Akhirnya dengar firman, lebih banyak ngelamun. Tadi, aduh, gua nge-WL salah lirik nggak ya? Aduh, tadi nada gua main di F. Tadi gua main di mana? Akhirnya apa? Akhirnya kamu nggak fokus lagi pada firman, tapi pada apa yang kamu pikirkan. Makanya ketika kita mendengar firman, tekunlah. Miliki waktu pribadi untuk baca firman. Jangan hanya baca berita yang buruk-buruk. Baca berita bagus. Karena di situ kamu tahu, dolar naik ya. Kicau. Tapi ketika kamu dengar berita-berita yang buruk, kamu punya filter, yaitu firman. Akhirnya apa? Apapun berita yang hari ini menakutkan tidak bikin kamu ketakutan, karena kamu punya filter, yaitu firman. Ketika tahu dolar naik, tenang, tempe nggak naik, tempe nggak pakai dolar, kata siapa? Iya, kamu beli tempenya pakai rupiah, tapi orang-orang sono mengekspor kedelai itu pakai dolar. Ketika kamu dengar berita-berita yang kayak gitu, terus kamu nggak punya filter, nggak punya penyaring, selesai. Aduh, ketakutan. Ketika anak-anak muda lihat berita, ini cari kerjaan susah digantikan sama AI. Akhirnya kamu ketakutan, ini nanti gimana, masa depan gimana? Ketika kamu nggak punya firman, ketika kamu nggak punya filter, nggak punya penyaring, akhirnya apa? Ketakutan muncul. Makanya kita harus punya filter, namanya firman. Ayolah, pegang selalu firman. Menghadapi ketakutan apapun, mungkin ada dusta iblis, tetap pegang firman. Karena kita percaya firman tidak pernah berdusta. Firman pasti digenapi dalam kehidupan orang percaya. Yang terakhir adalah kebersamaan mereka. Itu adalah living in unity atau hidup dalam kesatuan hati. Ayat 42, kembali mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul. Ayat 44 bilang, dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tuhan gak pernah ciptakan kita untuk sendiri. Tuhan gak pernah ciptakan kita untuk jadi pribadi yang individualis. Saudara punya sapu lidi, kalau cuma satu batang, gak bisa tuh pakai namanya nyapu halaman, gak bisa tuh pakai namanya mukul-mukul kasur, gak bisa tuh namanya pakai buat mukul lalat, mukul nyamuk, gak bisa. Kalau sapu lidi cuma satu, dia paling cuma jadi itu apa, buat kompor minyak itu. Cuman itu tuh, atau buat apalah, buat pembakaran.
Tapi kalau dia bersatu dengan teman-temannya, maka dia bisa yang tadi saya sebutkan ya, halaman, mukul nyamuk, buat bersihin tempat tidur. Ketika kamu bersatu, ketika kamu seorang diri, kamu gak bisa. Makanya firman Tuhan bilang berdua lebih baik daripada seorang diri. Bukan hanya buat yang pacaran, bukan banyak tuh nih gue baca tuh ya darah Yesus ya. Makanya ayo bersatu. Gereja Tuhan gak boleh terpecah-pecah. Gereja Tuhan gak boleh terkotak-kotak, gak boleh terblok-blok. Gereja Tuhan betul banyak denominasi, banyak sinode, tapi gereja Tuhan harus bersatu. Apapun sinodemu, apapun denominasimu, tapi kita menyembah Tuhan yang sama, menyembah Allah yang sama, namanya Yesus Kristus. Makanya Muhammad Hatta saudara bilang jatuh bangunnya negara ini sangat bergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kebetulan Indonesia hanya sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Makanya saya tutup dengan beberapa ayat dan filosofi ini saudara. Semboyan negara kita apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Harusnya kita juga punya prinsip di gereja Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Berbeda suku agama, berbeda suku dan juga ras dan juga latar belakang yang berbeda, harusnya kita jadi tetap satu. Apapun jenis keberagaman dalam bergereja, dalam keluarga, mungkin perbedaan pendapat istri, anak, suami, orang tua, harusnya tidak merusakkan kesatuan. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan. Mereka nggak nganggap ini punya gua, nggak boleh. Itulah awal dari kehancuran persatuan, karena nganggap miliknya. Tapi ketika kita nganggap miliknya kita adalah milik bersama, ketika kita nganggap mereka juga perlu, maka kesatuan itu terbangun. Saya tutup dengan satu doa, yaitu doa Yesus, supaya mereka menjadi satu ya Bapa, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Bapak Ibu saudara, sekali lagi ketika saya kasih ilustrasi sebagai penutup, misal saudara punya namanya arang dalam bakaran sate, atau saudara bakar apalah, ayam atau apa, itu kan arang kan gak bisa satu kan, arang itu harus banyak. Nah ketika arang itu dibakar, artinya ada namanya tantangan, ada namanya persoalan. Ketika arang dipindahkan, pertanyaan saya, arangnya masih menyala gak? Berapa menit mungkin masih menyala, tapi lama-kelamaan makin kendor. Sama dalam gereja, dalam keluarga, dalam apapun, ketika kita dipisahkan dari komunitas, mungkin lama hari ini kita masih semangat, masih setia, masih berapi-api, tapi lama-lama aduh capek gua, aduh gak kuat. Kenapa? Karena kamu gak diciptakan untuk sendiri. Tapi ketika kamu disatukan dengan teman-temanmu, kamu bisa menyala. Terakhir,
Beneran terakhir. Saya tutup dengan satu kesaksian saudara. Kemarin hari saya baru pulang dari Pulang Pisau saudara. Ya, perjalanan panjang ya memang. Karena ada salah satu anak dari Jemaat Petania Fresh 19 Palangkaraya yang harus Tuhan panggil saudara untuk berpulang ke surga. Akhirnya apa? Dalam 3 hari itu, Rabu, Kamis, Jumat, 3 Kamis, Jumat, Sabtu itu acara kedukaan saudara. Dan di hari Sabtunya itu pelepasan jenazah sekaligus penguburan dan penghiburan di Pulang Pisau. Itu 3 hari berturut-turut capek saudara. Tapi karena apa saudara? Kami menganggap bahwa kami itu satu keluarga dengan latar belakang yang berbeda, dengan suku agama yang berbeda, dengan orang tua yang berbeda, keluarga yang berbeda. Tapi kami tetap apa saudara? Ya saya di ambulan itu ya, aduh gak bisa tidur saudara. Ya pertama kali saya gak bisa tidur dalam perjalanan itu di ambulan. Kadang kepentok lah kepala saya, aduh. Ya jalannya saudara. Ya. Kacau. Tapi saya berpikir bahwa apa saudara, satu keluarga itu harusnya saling memperhatikan. Makanya meski dalam keadaan capek, tetaplah luangin waktu untuk apa? Satu dengan yang lain. Dan pulangnya juga kami saudara ngumpul, makan. Tapi satu hal yang saya pelajari bahwa justru dalam keadaan kedukaan gitu saudara, kesatuan hati itu terbangun. Justru tangisan yang paling kencang bukan berada di bandara ketika mengantarkan keluarga pergi ke perantauan, tapi ketika di rumah sakit, ketika mengantar keluarga berpulang untuk selama-lamanya. Maka itu jaga kesatuan hati. Jangan kau di kuburan aja kita bersatu. Jangan kau di ruang ICU, jangan kau di ruang jenazah saja kita bersatu. Mari dalam kehidupan kita pegang prinsip kita satu dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau satu dalam doa, yuk kita berdoa. Kita mau datang pada Tuhan hari ini bahwa kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita untuk bersatu dalam satu ikatan keluarga. Mungkin bukan ikatan keluarga jasmani, mungkin dalam gereja kita menjadi ikatan keluarga rohani dalam Tuhan. Karena kita satu dalam Kristus, kita mau katakan bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan menginginkan kesatuan? Bukankah Tuhan menginginkan kerukunan? Karena dalam kerukunan ada berkat Tuhan. Maka hari ini jaga kesatuan hati, jaga kerukunan. Karena dalamnya ada berkat Tuhan, ada kekuatan, ada hadirat Tuhan. Sebab barang siapa berkumpul, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika kita bersatu, api kita akan terus menyala bagi Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami
Engkau segalanya bersama keluarga kami. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu telah disampaikan mengingatkan setiap kami bahwa kami harus hidup dalam kesatuan hati. Tuhan, firman-Mu telah disampaikan, Tuhan, yang memeraikannya di hati setiap kami, sehingga setiap kami bukan hanya jadi pendengar tapi jadi pelaku firman. Tuhan, berkati setiap yang hari ini mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, oleh biur Tuhan Yesus sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa buat yang menanti keturunan, jodoh pasangan ilahi diberikan oleh Tuhan, tidak pernah terlambat tapi tepat pada waktu Tuhan yang ajaib. Kami berdoa hari ini menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di mana-mana tempat. Tuhan, berkati pekerjaannya, diberkati pelayanannya, diberkati Tuhan. Pendeta, vikaris, penatua, diakon, semua Tuhan berkati dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Kami juga berdoa buat bangsa negara ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kepemimpinan yang ada dari tingkat pusat sampai yang ke daerah. Tuhan berkati, sehingga berikan hikmat Tuhan atas bangsa kami. Jauhkan dari korupsi, jauhkan dari ketidakbenaran atas bangsa ini Tuhan, sehingga dalam bangsa ini ada kerukunan. Tuhan, apapun yang terjadi atas bangsa ini Tuhan, yang memulihkan bangsa ini, yang mengampuni setiap dosa pemerintah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa buat kami yang hari ini, yang dalam minggu-minggu ini menghadapi ujian. Tuhan, diberkati Tuhan, berikan hikmat kepintaran ilahi dari Tuhan. Dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hati hidupmu, studi sekolahmu, pekerjaan, bisnismu, karirmu, pernikahan kedua orang tuamu dari sekarang dan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita dalam kemuliaan pesta perjamuan kawin anak domba Allah, dan nama kita tercatat dalam kitab kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Grace to you, Tuhan Yesus memberkati.